بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara bentuk rasa syukur yang terbaik adalah meningkatkan ketakwaan. Nabi alaihi salatu wassalam ketika dilihat beliau salat sampai kakinya pecah-pecah, kemudian dikatakan kepada beliau oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan seperti ini sementara dosa-dosa engkau diampuni? Afala akuna 'abdan syakura, afala an akuna 'abdan syakura. Bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Beliau memberikan gambaran kepada kita, bersyukur itu ya selaras dan sebanding dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di hari akhirat kelak adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga takwa inilah yang meninggikan derajat seseorang. Ya, tidak peduli apakah status sosial di dunianya dia berpangkat tinggi atau tidak, kaya raya atau miskin, ya, rakyat jelata maupun pemimpin, selama ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi hamba yang paling mendapatkan kecintaan Allah dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, penutup para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Siapa yang bersalawat kepada satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan yang diberikan kepada orang tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan fikih. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai pembahasan bab tentang taharah. Sekarang kita masuk bab tentang salat. Ya, kita mulai masuk fikih salat. Dan memang bahasan kita ini tidak secara rinci sekali. Beberapa poin kita lompat, ya, karena memang pertemuannya juga tidak sering ketemu sepekan sekali, itu pun kadang-kadang sering libur juga kepada Allah. Maka kita ambil poin-poin utamanya saja. Sekarang kita masuk pembahasan fikih salat. Salat ini merupakan ibadah yang paling utama, ya. Ibadah yang paling utama. Banyak keutamaan pada ibadah salat. Dan kalau boleh saya katakan bahwa salat ini hari ini, ya, di zaman kita termasuk ibadah yang banyak kaum muslimin sendiri, jangankan orang umumnya, kaum muslimin sendiri meninggalkannya dengan remeh. Banyak kaum muslimin yang meninggalkannya dengan remeh. Ketika azan berkumandang, panggilan menuju rumah Allah itu terdengar di mana-mana, tak juga membuat, ya, hati-hati kaum muslimin terketuk kemudian menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat. Buktinya salat 5 waktu juga tidak banyak-banyak amat yang datang. Padahal jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan jumlah masjidnya. Lebih banyak
masjidnya atau kaum musliminnya? Kaum muslimin. Ya, kalau kaum muslimin, ya, mayoritas saja mereka menegakkan ibadah yang satu ini, maka saya yakin rumah-rumah Allah di tempat kita ini tidak akan muat untuk menampung jumlah jamaah yang begitu banyak. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin meninggalkan ibadah ini, bahkan meremehkannya. Ya, sebagian kadang-kadang dekat sekali rumahnya dengan masjid, tapi beratnya luar biasa melangkahkan kaki menuju masjid tersebut. Ya, orang yang meninggalkannya pun seakan-akan tidak memiliki dosa, biasa-biasa saja. Ini termasuk ibadah yang, ya, orang yang meninggalkan ibadah ini hukumnya berat, tetapi banyak diremehkan oleh kaum muslimin sendiri. Tapi alhamdulillah rahimahullah, ibadah salat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, seorang yang mengamalkannya hendaknya ia memenuhi dua rukun. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak setiap kita bisa senantiasa mengikhlaskan niat ketika salat. Ya, bisa jadi salat yang sekarang ini ikhlas, tapi salat yang di keesokan hari kita tidak ikhlas. Bisa jadi salat yang sekarang kita benar-benar murni karena dan untuk Allah, tapi bisa jadi nanti di salat Isya tidak murni karena dan untuk Allah, karena ingin dilihat manusia, karena malu kalau tidak salat berjamaah dengan teman-temannya, ya, atau karena ia ingin mendapatkan gelar tertentu sebagai ahli salat misalnya, ya. Dan ini tentu jauh dari keikhlasan. Ya, dan penyakit keikhlasan ini atau penyakit yang bisa merubah keikhlasan adalah penyakit yang paling sulit untuk diobati. Penyakit yang paling sulit untuk diobati. Ma'alajtu syai'an asyadda ilayya min niyyati. Tidak ada penyakit yang paling berat untuk aku obati kecuali perubahan niat ini. Bolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak, kadang ikhlas, kadang tidak. Kalau ikhlas 100%. Ya, beberapa persen saja tingkat keikhlasan. Ya, ini berat sekali. Yang kedua adalah al-ittiba'. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah salat ini berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini beliau ucapkan ketika beliau naik di atas mimbar, kemudian mempraktekkan tata cara salat dilihat oleh para sahabat. Lalu setelah itu Nabi katakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sengaja Nabi naik di atas mimbar supaya terlihat oleh para jamaah, oleh para sahabat. Sehingga harapannya mereka para sahabat mencontoh salatnya Rasulullah. Di sisi yang lain mereka juga bisa meriwayatkan praktek salatnya Rasulullah kepada yang lain sampai kepada kita hari ini. Ya. Nah, ini dua rukun ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-duanya harus ada pada setiap ibadah, termasuk ibadah salat. Salat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau terluput salah satu dari keduanya, apalagi terluput kedua-duanya. Hendaknya seorang menyempurnakan dua rukun tersebut. Untuk menyempurnakan rukun tersebut, yang kita maksud rukun yang kedua, al-ittiba', maka kita butuh kepada ilmu untuk bisa mencontoh bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh salatnya Nabi sementara kita tidak pernah mempelajari ya ilmu-ilmu yang terkait tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa ya lisan ini hanya mengikuti sunnah Rasulullah sementara cara beribadah kita sesuai dengan selera masing-masing. Antum seleranya suka yang pedas, antum yang manis, antum yang gurih. Akhirnya salatnya bermacam-macam bentuknya. Ya. Kalau macam-macam bentuk salatnya itu masih ada rujukan dari hadis, ya misalnya atau dari asarnya para sahabat, masih penting. Tapi kadang-kadang selera yang ada ini tidak ada rujukannya sama sekali. Kemudian dinisbatkan kepada ibadah salat. Nah, itu tentu kekeliruan. Ya, maka seorang yang ingin berusaha bagaimana memperbaiki kualitas salatnya, hendaknya ia memperbaiki ilmu tentang ibadah salat itu sendiri. Sehingga orang yang haus tentang kualitas ibadah yang baik, dia akan haus pula mempelajari ilmu tersebut. Kebutuhan kita kepada ilmu tentang salat ini begitu penting. Ya, lebih penting dibandingkan kebutuhan kita untuk hanya sekedar makan dan minum di keseharian kita. Kenapa?
akan kita tinggalkan, tidak mungkin kita akan mengambil kembali. Adapun ibadah salat kita akan bermakna dan berfaedah, berguna bagi kita sampai alam kubur, alam akhirat. Ya, akan menjadi kebahagiaan untuk kita apabila kita telah memetik apa yang kita tanam dari ibadah salat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukadimah yang barangkali penting untuk disampaikan supaya kita betul-betul punya tujuan. Saya belajar tentang sifat salat Nabi itu untuk apa dan kenapa, ya, dan bagaimana caranya. Ini juga ya harus menjadi latar belakang setiap kita agar kita betul-betul serius memahami tentang tata cara sunnah Rasulullah dalam masalah salat. Adapun yang sering mempelajarinya, kalau saya sudah khatam Ustaz belajar tentang sifat salat, sifat apa namanya? Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa? Murajaah, dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan atau bisa kita katakan ulangi lagi pelajarannya. Kenapa pengulangan pelajaran atau kita sering sebut dengan apa? Murajaah akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya kita memang sudah khatam mempelajari ilmu tersebut. Tetapi ketika diulang ternyata ada beberapa faedah baru yang ternyata tidak kita dapati dalam mungkin pembelajaran kita yang sebelumnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kita masuk fikih salat. Ada beberapa poin demi poin yang akan kita pelajari. Tentu ini butuh proses yang panjang. Karena kita tahu kita bersalat atau fikih tentang salat ini yang pembahasannya sangat luas sekali. Nah, yang pertama ta'rifus shalah, pengertian ibadah salat. Pengertian salat maksudnya, pengertian salat. Pengertian salat yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Sebagaimana kebiasaan para ulama ketika membuat definisi ada bahasa, ada istilahnya. Salat secara bahasa yaitu doa. Salat secara bahasa artinya doa. وسميت الصلاة الشرعية صلاة اشتمالها عليه. Sehingga salat dalam istilah syar'i pun dikatakan salat karena di dalamnya terkandung banyak doa. Salat secara bahasa doa, dan ini merefleksikan pengertian salat secara istilah, karena di dalam salat secara istilah nanti juga banyak doa. Kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam banyak isinya tentang doa-doa. وبهذا قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التكليف. Dan inilah yang disebut oleh para jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa ada kandungan makna dari sisi bahasa yang bisa diambil faedahnya dalam salat secara istilah syariat. Karena di dalamnya terkandung banyak doa-doa yang akan diucapkan. Dalil bahwasanya salat secara bahasa artinya adalah berdoa ada datang dari ayat, kemudian datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim innas salata sakanun lahum." Ya, dan salatlah kalian atas mereka. Salat di sini bukan ibadah salat, tetapi berdoalah. Dan berdoalah ai ud'u lahum. Doalah untuk mereka. Ya, berdoalah untuk mereka. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Idza da'a ahadukum falyujib wa in kana sha'iman falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, ada undangan, maka penuhi undangan tersebut. Karena hukum asal menjawab undangan adalah wajib. Memenuhi undangan adalah wajib. Hukum asalnya begitu. Fa in kana sha'iman, akan tetapi kalau engkau dalam keadaan sedang berpuasa, ini maksudnya undangan makan. Tapi kalau kondisimu sedang berpuasa dan puasanya di sini tidak dibatalkan, barangkali dia sedang puasa wajibnya. Wajib maksudnya kok bisa ada undangan makan? Iya, mungkin dia sedang mengqadha ya, puasa Ramadan yang belum dia bayar, atau dia sedang puasa nadar, atau dia sedang puasa kafarah, atau dia sedang puasa sunnah dan memang sedang tidak ingin membatalkan. Kalau seperti itu kondisinya, fal yusalli, maka salatlah. Apa hubungannya?
Ya, kalau engkau diundang makan, datang. Kalau engkau sedang dalam keadaan puasa, salatlah. Salat di sini maksudnya bukan disuruh salat di masjid, disuruh salat 2 rakaat, tidak. Ya, apabila engkau dalam keadaan puasa, doakan orang yang mengundang tersebut. Ai ud'u li sahibi ta'am. Kalau engkau tidak bisa hadir karena sedang dalam keadaan uzur puasa, doakan orang yang mengundang tersebut dengan doa kebaikan. Didoakan agar makanannya diberkahi walaupun dia tidak bisa hadir untuk ikut makan. Ya, doakan agar kegiatannya yang baik tersebut mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya atas kebaikan yang dia lakukan tersebut. Didoakan. Jadi salat di sini bukan antum salat, tapi apa? Disuruh berdoa, mendoakan kebaikan kepada sahibul hajah yang mengundang kita untuk makan. Nah, kemudian salatu fil istilah, adapun salat dalam istilah syariat, ya, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah. Salat itu bentuknya ibadah, bukan adat kebiasaan. Ya, sekali lagi salat ini adalah ibadah, bukan adat kebiasaan. Maka jadikan salat itu dalam hati kita adalah ibadah, bukan hanya sekedar untuk kebiasaan yang fungsinya yang penting kewajibannya gugur, bukan seperti itu. Kadang-kadang salat ini sebagian dari kita menjadikannya rutinitas untuk gugurnya kewajiban, sehingga terasa ibadah atau tidak terasanya tidak ada rasa. Ya. Ada orang yang meresapi bahwa salat adalah ibadah yang agung, ya, dia akan meniatkannya dengan niat dan tekad yang tinggi. At-ta'abbudu lillah, beribadah hanya kepada Allah, bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, yang isinya ada ucapan, ada perbuatan yang ma'lum. Ma'lum itu diketahui, dibangun di atas ilmu. Muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Dia dibuka dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan mengucapkan salam. Ya, dibuka dengan takbiratul ihram, lalu ditutup dengan salam. Ma'an niyyati bi syara'it makhsusah. Bersama dengan hal itu dia pasang niat bahwa dia sedang mengerjakan ibadah salat. Ya, dan dengan memenuhi syarat-syarat yang khusus. Memenuhi syarat-syarat yang khusus. Kalau diulang, salat secara istilah adalah beribadah hanya kepada Allah, isinya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang ma'lum, yang diketahui. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Bersama dengan itu ia memasang niat untuk salat dan memenuhi syarat-syarat yang khusus. Khusus yang dimaksud nanti akan dibahas apa saja syarat-syarat yang dimaksud khusus tersebut. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa kalau ada rangkaian-rangkaian yang mungkin dikategorikan ibadah oleh seseorang, tetapi dia lakukan sebelum adanya takbiratul ihram, berarti bukan bagian dari salat. Paham maksudnya? Kalau ada rangkaian ibadah ritual ibadah tertentu, ya, yang dimasukkan ke dalam rangkaian ibadah salat, tetapi dilakukan sebelum takbiratul ihram, maka itu bukan bagian dari ibadah salat itu sendiri. Ya. Nah, ibadah salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Buktinya apa? Buktinya begini. Takbiratul ihram itu dikatakan ihram karena mengharamkan. Ihram itu dari haram. Ya, kalau sudah takbiratul ihram, haram melakukan hal yang di luar salat. Adapun sebelum takbiratul ihram masih boleh. Sudah baris shaf saja, sudah baris shaf, tapi belum takbiratul ihram. Antum boleh enggak ngobrol sama sebelah? Boleh. Antum ada parfum enggak? Ada. Boleh enggak? Boleh. Masih ada obrolan. Padahal sudah di barisan shaf menjelang takbiratul ihram. Karena belum takbiratul ihram masih boleh. Masih boleh. Belum takbiratul ihram, ngomong sama sebelahnya. Jangan lupa, habis ini ada undangan makan dan antum ya. Boleh ya? Boleh.
ucapkan yang tadi? Jangan lupa makan-makan. Siap. Jawab pula kalau sudah. Tidak boleh, karena haram. Iya kan? Haram. Tidak boleh. Karena diharamkan hal-hal yang sudah di luar salat, sudah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ada sebelumnya, itu belum ada rangkaian ibadah salat. Sehingga kalau ada ritual-ritual tertentu yang tidak ada, apalagi ada tuntunan, dimasukkan di dalam ritual ibadah salat dan di luar takbiratul ihram tadi, maka bukan bagian dari ibadah salat itu sendiri. Ini sebenarnya menjadi kaidah yang gampang untuk kita tahu ini salat apa bukan, bagian dari salat atau bukan, gitu ya. Ya. Dan itu macam-macam. Terkadang membaca zikir-zikir tertentu, membaca ya apakah salawat, apakah takbir, apakah al-fatihah, apakah ya macam-macam. Ya. Macam-macam kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid. Ya, atau mantra-mantra tertentu. Ya. Nah, ini tidak ada bagian dari ibadah salat. Ya, karena ibadah salat yang pembukanya adalah takbiratul ihram. Nah, demikian pula penutupnya. Penutupnya adalah apa? Salam. Ya. Kalau sudah selesai salam, kalaupun ada ibadah, ini ibadah tersendiri. Walau ada kaitan dengan salat, tapi tidak masuk rangkaian salat. Zikir setelah salat, namanya juga zikir setelah salat. Berarti kan ada hubungan dengan salat, tapi tidak masuk dalam rangkaian ibadah salat. Karena kalau ada orang yang selesai salam, dia mau langsung keluar, ya, tanpa zikir pun, ya tidak mengapa. Walaupun yang afdal tentu berzikir. Kalaupun dia harus berzikir tidak dulu di tempat, mungkin dia sambil berjalan, sambil aktivitas yang lain, boleh. Tapi kalau pada waktu dia tidak berzikir lisannya, dia tidak mengapa. Hanya saja berulang banyak, hanya saja apa dia tidak mendapatkan pahala yang bisa dia dapatkan dari berzikir itu. Tapi tidak ada kaitan zikir ini dengan rangkaian ibadah salat, tidak membatalkan salat, tidak mengurangi pahala salatnya, tidak ada. Ya, karena apa? Terjadi setelah salam sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Termasuk ketika orang mau mengucapkan salam kepada teman-temannya, saudaranya setelah salam, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Ada yang ketemu sebelahnya, udah lama nggak jumpa atau baru ketemu setelah beberapa hari, biasanya ketemu terus. Assalamualaikum, salam, boleh saja, ada masalah. Ya. Kenapa? Sudah di luar ibadah salat. Kalau itu dilakukan sebelum salam, membatalkan salat. Bisa membatalkan salat maksudnya, bisa merusak salatnya. Belum juga salat sudah peluk-pelukan. Salaman. Belum salam, tidak boleh. Ya, masa reuninya malah sebelum salam. Nah, ini nanti mendapatkan kebenaran. Para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita sebutkan manzilatuha minad din. Kedudukan salat di dalam agama kita. Kedudukan salat di dalam agama. Karena ibadah di dalam agama kita ini memiliki kedudukan tersendiri. Zakat kedudukannya seperti apa ya? Haji kedudukan seperti apa? Jihad kedudukan seperti apa? Salat juga punya kedudukan dari agama kita. Disebutkan beberapa kedudukan salat di dalam agama. Ini salat secara umum ya. Belum kita bagi. Yang pertama as-salatu akidul furudhi ba'da syahadataini wa afdaluha. Salat itu adalah ibadah yang paling muakkad, paling ditekankan. Ya, setelah dua kalimat syahadat dan itu ibadah yang paling afdal. Ya, setelah dua kalimat syahadat, ibadah kan banyak. Yang paling afdal dan paling ditekankan adalah salat. Ya, sehingga sangat disayangkan ini ibadah derajatnya hanya di bawah dua kalimat syahadat saja, mengalahkan segala macam bentuk ibadah selain itu semua, tapi banyak ditinggalkan dan diremehkan, dianggap biasa meninggalkan salat fardu insyaallah. Ya, biasa-biasa saja. Ya, dia tinggal kerja, dia tinggal nongkrong, dia tinggal jalan-jalan, dia tinggal tidur, dia tinggal santai-santai, dia tinggal main handphone dan berbagai macam sebab-sebab yang lain, bahkan ditinggal untuk maksiat, ya, demi meninggalkan ibadah salatnya. Padahal ini ibadah yang paling afdal. Salah satu daripada rukun Islam
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima pondasi besar. Islam itu dibangun di atas lima pondasi besar. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Di sini diberikan urutan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang pertama ya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Ini inti. Ya, bentuk daripada keimanan kepada Allah dan mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Wa iqamis shalah, yang setelah itu Nabi sebutkan adalah salat. Mendirikan salat. Mendirikan salat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan dikatakan mendirikan salat kalau salatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, itu di antara makna mendirikan salat. Ya. Di antara makna mendirikan salat ketika seseorang salat ya berusaha mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam banyak riwayat para sahabat bagaimana caranya itu dicontoh. Itulah makna dari iqamus shalah. Engkau mendirikan salat. Jadi tidak dikatakan engkau melaksanakan salat, ya cukup, tapi mendirikan. Mendirikan maksudnya betul-betul bukan sekedar melaksanakan, karena yang melaksanakan banyak, tapi tidak setiap yang melaksanakan bisa mendirikannya. Ya kan? Orang yang salat banyak, tapi yang asal-asalan tidak dikatakan mendirikan. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki datang ke Masjid Nabawi. Nabi sedang duduk-duduk di pinggir masjid di pojokan bersama para sahabat. Laki-laki ini tiba-tiba masuk masjid kemudian salat. Selesai dia salat, dia menghampiri Nabi mengucapkan salam. Maka Nabi menjawab waalaikumsalam. Ya. Kemudian Nabi katakan kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat karena kamu tadi belum salat. Diulang lagi. Datang lagi kepada Nabi, salam lagi, dijawab waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat karena kamu belum salat. Ulangi. Itu terulang sampai 3 kali para jemaah. Ini yang dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang ini belum mendirikan salat tapi sudah mengerjakan salat. Nabi menegur dia bukan karena dia belum salat. Dia sudah salat tapi salah salatnya. Tidak beres salatnya. Sehingga Nabi minta agar dia mengulanginya sampai 3 kali. Oh, ternyata orang ini belum mendirikan salat. Kapan dikatakan mendirikan salat? Sampai Nabi sebutkan setelah 3 kali salat, Nabi katakan, begini salat yang benar, begini rukuknya, begini tumakninah dan seterusnya. Baru dia salat dikatakan mendirikan salat ketika sudah benar tata caranya. Itu yang dimaksud iqamus salat. Nah, kalimat iqamus salat ini ditempatkan oleh Rasulullah setelah 2 kalimat syahadat, mendahului membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Di antara rukun-rukun yang luar biasa, ya, mulia ini, salat telah mengalahkan mereka. Ya, salat telah mengalahkan mereka. Ya, ini kalaupun tidak dikatakan kekeliruan, tapi sangat disayangkan, kayaknya kurang tepat istilahnya. Orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji, itu seakan-akan punya kemuliaan yang sangat luar biasa, tingkat dewa. Ya. Tapi kalau orang yang punya kemuliaan seperti itu meninggalkan salat, tetap biasa-biasa saja. Ya, tetap mendapatkan kemuliaan. Padahal dia telah meninggalkan yang lebih afdal dibandingkan ibadah haji. Yang di atas ibadah haji secara urutan telah dia tinggalkan, tapi biasa-biasa saja. Itu kan amat disayangkan. Ya, haji, tapi ke masjid jarang, tak pernah sholat juga. Ya, kata Allah, Allah sudah takdirkan dia haji. Ya, wajib. Ya. Maka bisa jadi bahkan itu termasuk tanda di antara haji yang tidak mabrur. Ya. Karena haji yang mabrur disebut mabrur, haji yang diterima maksudnya. Ya. Disebut oleh para ulama di antara ciri-cirinya adalah ketika dia pulang dari haji, kualitasnya lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Ya. Tanda hajinya mabrur ketika pulang kualitasnya lebih baik dibandingkan sebelum ia berangkat haji tersebut. Nah, ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedudukannya dalam agama, wassalatu amudud din la yaqumu illa bih. Salat itu adalah tiangnya agama, tidaklah tegak agama kecuali dengannya. Ini sudah menjadi jargon yang mendunia. Kalaupun tidak dikatakan mendunia, menasional. Salat itu tiang agama. Dari yang berilmu sampai awam itu tahu istilah ini. Ya, kalau orang Jawa bilang salat itu tiangnya agromo. Itu orang Jawa. Itu orang tua-tua dulu yang salat dan yang nggak salat tahu istilah itu. Nah, ini udah menjadi jargon ya. Jargon itu apa sih maksudnya? Kalimat yang masyhur sekali. Salat adalah tiang agama. Bahkan jadi lagu-lagu. Jadi apa? Lagu-lagu. Ini baru yang dimulakan Allah. Dan itu benar. Tapi tidak membenarkan lagu-lagunya, tidak membenarkan musik-musik itu ya. Ya. Tapi memang itu benar. Salat adalah bagian dari tiang agama. Tidaklah tegak agama kecuali dengannya. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunan mereka, rasul amril Islam wa amuduhu as-salat wa dhirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, puncak perkara adalah Islam. Antum mau jadi ahli sedekah yang hebat, antum mau jadi ahli salat juga yang hebat, mau jadi ahli apapun dari kebaikan-kebaikan yang ada, tapi antum bukan Islam, ya sia-sia. Antum akhlaknya baik dengan tetangga, dengan sesama, dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan, dengan siapapun, sopan santun, mulia, yang tidak akan bermakna tanpa menjadi orang Islam. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau engkau adalah orang yang berbuat syirik, maka sia-sia, hapus semua kebaikannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka batal semua amalannya. Walaupun dia akan tetap dibalas kebaikan di dunia karena Allah Maha Hikmah, Maha Adil. Tapi di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi sia-sia kebaikan tanpa Islam. Ya. Kita bicara ini dalam konteks Islam. Ya, dalam konteks di dalam agama Islam. Kalau kebaikan tanpa Islam bagi orang Islam sia-sia. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya adalah salat. Ya, wa dhirwatu salamihil jihad, dan puncak dari ibadah-ibadah yang ada nantinya adalah berjihad fi sabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dhirwatu salamih itu artinya dari punuk unta. Puncak dari punuk unta itu adalah jihad fi sabilillah. Baik. Yang ketiga, kedudukan ia dalam agama, wa hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu. Salat adalah hal pertama yang akan dihisab dari amalan hamba. Ya, salat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba. Dan bukan hanya sekedar pertama saja sudah penting. Ia pun menentukan hal-hal berikutnya. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Rasulullah, apabila salatnya bagus, maka dia akan menjadi orang yang sukses dan selamat. Apabila salatnya tidak bagus, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan celaka. Jadi salat ini merupakan pembeda ya. Maksudnya kalau kita memperbaiki salat kita, Allah akan memperbaiki yang lain. Ya. Makanya kalau datang orang kata Ustaz, saya ini gimana biar saya ini bagus kualitas iman dan takwa amalan saya, Ustaz, perbaiki salatnya dulu. Karena dengan perbaikan salat, Allah pun mudah-mudahan akan membuat perbaikan
Kalau motornya nggak keren, nggak usah panik, sudah. Baik. Jadi ini salat adalah apa? Amalan pertama yang akan dibesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apa yang akan dihisab dari kita yang pertama di akhirat kebaikan, yaitu salat kita. Salat kita. Nah, dan memang ibadah yang paling bisa kita harapkan itu salat. Kenapa? Salat ini amalan yang luar biasa. Nanti akan disebutnya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kana as-salatu qurratu 'ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Salat itu adalah penyejuk mata pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Nabi di detik-detik menjelang beliau meninggal dunia, beliau ingin melihat salatnya para sahabat karena menyejukkan pandangan mata. Nabi meninggal hari apa? Hari Senin. Ya, Nabi meninggal hari Senin, walaupun diperselisihkan ya, 12 Rabiul Awal. Ya. Nabi meninggal itu di waktu duha. Kira-kira pukul 10, 11 gitu ya, waktu duha. Di waktu subuh Nabi sempat membuka tabir. Nabi itu kan rumahnya langsung berbatas dengan masjid. Ini ibarat masjid ya, ibarat masjid. Pintu itu tabir. Kalau dibuka langsung rumah Nabi isinya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi minta didekatkan ke dekat pintu, Nabi membuka tabir. Nabi tersenyum melihat para sahabat, safnya lurus, rapi, ramai, melaksanakan salat subuh diimami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sempat tersenyum, senang dengan ibadah salat, menyejukkan pandangan mata. Sekarang saya akan semangat. Kalau anak itu misalnya ada 5-limanya bandel nggak mau salat, gimana perasaan itu? Waduh, sebel banget. Bukan hanya hati yang sebel, mata pun sebel. Tapi kalau aku punya anak 5, ya, 5-limanya Masya Allah, rajin sekali salatnya, apalagi laki-laki semua, Pandawa 5, semuanya ayo kita datang ke masjid, ayo kita salat berjamaah, melihat mereka salat, benar-benar menyejukkan pandangan mata. Apalagi aku bandingkan dengan orang-orang yang Allah takdirkan, dia diberikan anak yang nggak mau salat, keliaran pula jalan-jalanan itu. Kan begitu, menyejukkan pandangan mata. Di sisi yang lain maksudnya menyejukkan di sini, menyejukkan hati masing-masing. Nabi itu paling senang dengan apa? Ketika sudah masuk waktu salat. Karena itu betul-betul merefresh beliau dari kepenatan yang ada. Masalah manusia di zaman Nabi itu semuanya diadukan kepada Nabi. Coba sekarang ada orang yang semua masalah kaum muslimin diadukan kepada satu orang itu. Apa enggak? Pecah kepala. Ya. Nabi saya nggak bisa makan, gimana Nabi saya mau makan? Mau makan aja ke Nabi. Ya, coba luar biasa ya. Nabi saya punya istri saya bercakap sama saya Nabi, gimana Nabi? Semuanya datang kepada Nabi, penting banget. Ya. Tapi Nabi luar biasa. Dan di antara ibadah yang Nabi miliki adalah salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Nabi mengatakan Allah jadikan penyejuk mataku, ya. Yang membuat beliau senang ketika sudah masuk waktu salat untuk ia laksanakan. Ya, Nabi seperti Masya Allah. Sudah habis ya. Insya Allah kita lanjutkan poin yang lain. Ini masih ada sebenarnya. Poin-poin berikutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan maka ini dari kekurangan keilmuan kami. Semoga Allah maafkan kita semuanya dan mengampuninya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum